Cina dan Amerika Serikat, dua raksasa ekonomi dunia. Tapi di balik megahnya gedung pencakar langit, ada masalah yang sama-sama mereka hadapi: utang yang terus membengkak, bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pertanyaannya, siapa yang akan kolaps lebih dulu? Cina dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tapi juga punya sisi gelap: utang tersembunyi pemerintah daerah. Kementerian Keuangan Cina mencatat pada akhir 2023, utang tersembunyi ini mencapai 14,3 triliun yuan, sebagian besar lewat LGV atau Local Government Financing Vehicles. Sejak 2018, Beijing sudah mencoba membersihkan utang ini, dan menurut klaim resmi, dalam 5 tahun jumlahnya menyusut lebih dari sepertiga. Namun, seperti bom yang dipendam dalam tanah, risiko gagal bayar tetap menghantui. Akhir tahun lalu, Cina meluncurkan program pertukaran utang senilai 12 triliun yuan atau sekitar 1,67 triliun dolar Amerika Serikat. Strategi ini memperpanjang jatuh tempo pembayaran obligasi dari rata-rata 12,7 tahun menjadi hampir 16 tahun. Artinya, beban pembayaran jangka pendek berkurang, tapi utang tetap ada. Keunggulan Cina adalah sebagian besar utangnya dipegang oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat masih punya ruang untuk turun tangan. Sementara itu di seberang Pasifik, Amerika Serikat menghadapi masalah utang yang jauh lebih besar secara proporsi. Menurut IMF, rasio utang pemerintah Amerika Serikat terhadap PDB pada 2025 diperkirakan mencapai 122,46%, sedangkan Cina hanya 96,31%. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Presiden Donald Trump baru saja menaikkan pagu utang sebesar 5 triliun dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini memicu peringatan akan terjadinya bom utang versi Amerika Serikat. Utang Amerika Serikat terkonsentrasi di tingkat federal. Cara mereka membayar? Sederhana tapi berisiko: menerbitkan utang baru atau mencari pendapatan tambahan. Dengan ekonomi yang melambat, opsi menambah pajak jadi sulit. Maka muncullah strategi lain, tarif impor. Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan kepada puluhan mitra dagangnya. Tujuannya? Memindahkan beban ke negara lain dan langsung mengalirkan dana ke Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Jadi, siapa yang lebih berisiko kolaps? Cina, utang besar, tapi mayoritas domestik dan punya kontrol terpusat yang kuat. Amerika Serikat, rasio utang lebih tinggi, bergantung pada pembiayaan eksternal, dan terancam gagal bayar jika investor global kehilangan kepercayaan. Dalam jangka pendek, keduanya masih bisa bertahan. Tapi dalam jangka panjang, semua tergantung pada pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan pasar. Kalau salah satu dari mereka ambruk, dampaknya akan mengguncang seluruh dunia. Mata uang bisa bergejolak, harga komoditas melonjak, dan negara-negara berkembang akan ikut terpukul oleh krisis likuiditas global. Perang utang ini bukan sekadar urusan dua negara ini, ancaman bagi stabilitas ekonomi dunia. Cina dan Amerika Serikat sedang bermain dengan api utang. Siapa yang akan kalah duluan? Mungkin bukan soal siapa yang jatuh, tapi siapa yang lebih dulu kehilangan kepercayaan dunia. Karena di era ekonomi global, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga.